Inilah barang-barang yang kita gunakan. Ada kabel USB bekas, kemudian konverter stick PS2 yang bekas juga. Ini sedotan timah, kemudian timahnya, tang potong, obeng plus besar dan juga obeng plus kecil. Sekarang kita buka dulu konverter stick bekasnya. Kita ambil bagian dalamnya. Ya, begini bagian dalamnya. Mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu, sudah paham dengan ini. Dan ini khusus untuk pemula saja. Nah, ini yang biasanya bermasalah di sini juga nih. Ya. Kalau tidak kabel, dia di soketnya ini yang bermasalah. Nah, beginilah penampakan di dalamnya. Nah, ini yang harus diingat nanti. Warna hitam itu ground, warna abu-abunya D positif, kemudian warna putih D negatif, kemudian warna merah itu voltasenya. Ya, kita cabut dulu. Kita buang dulu timahnya nanti supaya pemasangan kabel USB yang bekas itu, yang warna hitam itu, kita pasangkan di sini. Jadi kita bersihkan dulu. Nah, kalau sudah bersih dia akan nampak seperti ini dan semakin gampang untuk kita memasukkan kabelnya nanti. Sebenarnya ini tidak sulit ya, gampang sekali, apalagi untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan ini. Jadi ini bukan modifikasi yang luar biasa gitu, ini biasa aja, bukan modifikasi sebenarnya, hanya memindahkan jalur ya. Nah, ini kita siapkan kabel untuk di slot satunya ada 8 ya. Untuk slot 2 nya kita hanya perlu 2, karena yang diperlukan yang lepas dari jumpernya itu hanya 2, yaitu slot 1, pin 1 maksud saya, pin 1, kemudian pin 4 ya. Jadi kalau di slot satunya itu ada 8 pin, itu full kita solder semua dari pin 1 sampai pin 8. Nanti yang di jumper duluan itu pin 3. Pin 3 kita hitung dari kiri ya, dari slot 1. Karena ada 9 itu. Di nomor 2 itu, di pin nomor 2 tidak digunakan karena kosong. Ini kita soldernya di langkah aja ya. Kosong itu biasanya di dalam kabel stick itu juga kosong dia. Jadi yang nanti kita jumper duluan di slot stick bekas itu adalah pin 3, kemudian pin 8 dan pin 9. Ini untuk yang pemula mungkin harus diperhatikan benar untuk solderannya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang belum tebal ya, belum bagus, jadi khawatir lepas. Jadi kita tebalkan lagi. Kita rapikan, kemudian selesai untuk slot 1. Nah, ini slot 1 nih. Ya, slot 1 hitungannya nomor satunya dari sebelah situ ya, dari ujung. Sekarang kita solder untuk slot 2. Slot 2 ini hanya 2 pin ya, yaitu pin 1 dan pin 4. Seandainya nanti terbalik ya, di stick 1 misalnya terbalik jadi stick 2, hanya ini aja yang dipindah ya, pin 1 dan pin 4 itu aja yang dipindah posisi gitu, ditukar aja. Nah, ini dia.
Kita solder dulu jumperannya itu yang sama, maksudnya yang harusnya sama tapi tidak connect ya, tidak connect. Jadi yang tidak connect antara slot 1 dan slot 2 itu hanya 3 pin ini, yaitu pin nomor 3, kemudian pin nomor 8 dan pin nomor 9. Kita hitungnya sekali lagi dari ujung sebelah kiri, yaitu di slot 1, di stick satunya. Nah, begini. Ya. Nah, ini dari sini kita hitung ya. Dari situ satunya, pin satunya gini. Ya. Nah, ini pin 3. Ini pin 3, dia kita jumper ke pin 3. Terus pin 8 di sini kita jumper ke pin 8 dan pin 9 ke pin 9 ya. Nah, dari hitungnya dari sini. Nah, sini ya. Nah, ini sampai ke 9. Nah, dari sebelah kiri saya ini. Nah, ini tadi yang kita jumper. Jadi sekarang kita pasang ya, pasang untuk slot satunya. Kita urutkan dari pin 1. Pin 1, pin 2, pin 3 tadi udah disolder duluan. Hati-hati untuk penyolderannya. Jadi jangan sampai ada yang tersentuh ya antara pin 1 dan pin 2. Kalau misalnya nanti ada timah yang tersangkut, jadi error nanti. Jadi konverternya mungkin tidak bisa dipakai ya. Jadi kita harus teliti. Kita bersihkan dulu. Maklum karena semua bahan bekas ya, jadi barang-barang bekas, jadi harus kita teliti, kita bersihkan dulu supaya tidak ada yang nanti konslet ya. Nah, ini sekarang kita solder di pin 7 ya, ini pin 7. Ambil timahnya, solder di pin 7, kemudian pin 8 kita gabung dengan kabel jumper itu. Pengalaman saya karena diubah seperti ini, jadi tahan lama ya, tahan lama sekali. Udah setahun lebih nih belum pernah ganti. Dulu waktu pakai ini yang warna biru, hanya aslinya seperti itu, setiap kali harus ganti. Jadi kadang-kadang dicopot terlalu sering, maka konverter ini cepat rusak. Dan saya pernah berpikiran bagaimana caranya supaya bisa bertahan ya, karena untuk biaya operasional kita sebagai orang yang punya usaha seperti ini lumayan besar kalau semuanya harus kita beli dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kalau bisa kita akalin seperti ini, walaupun sederhana tapi bisa bermanfaat, bisa membantu, sangat-sangat membantu menurut saya. Semoga ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman. Mungkin ini begini setelah disolder ya. Ini untuk slot satunya sudah selesai. Nah, ini pin 8 dan 9, karena itu di jumper jadi 2 ya, karena di jumper digabung langsung. Kalau yang lain itu memang dia udah terhubung gitu. Kalau yang pin 2 pin 3 ya, pin 3, pin 4 nya sendiri, pin 5, pin 6 itu udah terhubung, pin 7 udah terhubung. Nah, 8, 9 dia terpisah, harusnya dia terhubung, makanya kita jumper gitu ya. Sekarang ini cuma 1 dan 4 ya untuk di slot 2. Nah, ini 1, 2, 3, 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, oh ini keempat ya.
Nah, ini. Nah, di sini dia. Ya, ini. Jadi di situ kan ada 9 ya. Jadi hanya di pin 2 yang kosong ya. Boleh teman-teman perhatikan, ada jarang stick yang kabelnya 9. Ada ori mesin yang pernah saya temukan kabelnya 9, tapi dia sama, nomor 4 dengan nomor 2 itu sama jadinya. Sama ground gitu. Nah, begini udah selesai nih. Jadi nanti seandainya terbalik, tinggal pindah posisi. Yang 4-nya tadinya di slot 1 dijadikan 4-nya di slot 2 gitu aja. Kita tukar. Kita nggak tahu nih mana yang menjadi stick 1 dan mana yang menjadi stick 2. Karena belum dicoba. Biasanya ini benar gitu, tapi kadang-kadang juga dari pengalaman saya udah ada 8-9 unit ya yang dibuat seperti ini. Ada tertukar juga. Ya, sekarang kita solder untuk kabel USB-nya ya. Kabel USB yang ada 4 warna. Warna merahnya itu voltnya ya, 5 volt yang kodenya VCC. Kemudian warna hitam itu ground. Warna putihnya D- ya. D-, kemudian warna abu-abu atau warna apa itu? Itu D+ nya. Nah, begini. Ini sudah saya pasang ini. Jadi karena saya pakai meja kayu, jadi lebih nyaman seperti ini. Jadi kita bisa ikat langsung di mejanya, kita baut ya. Sekarang kita coba apakah bisa berfungsi ya. Sekarang ini stick 1 ya. Ya, ternyata sudah berfungsi ya. Nah, ini kita lihat lebih enak ya, lebih mudah untuk kita tes di PES 2013 ya. Ya, begini ya. Jadi stick 1-nya sudah berfungsi. Sebentar lagi kita akan coba stick 2 ya. Stick 2. Saya ambil dulu stick 2-nya yang warna putih mana tadi. Ini. Ini stick 2. Apakah berfungsi juga? Ya, ini ada indikatornya ya. Sebagian tidak punya indikator ya, tidak punya LED itu sebagian, tapi tidak pengaruhi ya. Ya, sudah berfungsi ya. Untuk slot 2-nya juga sudah bagus. Sudah berfungsi. Artinya ini tidak ada masalah. Kalau seperti tadi saya bilang, kalau misalnya tertukar, ternyata di slot 2-nya jadi stick 1, tinggal diputar. Ditukar. Ditukar yang pin 1 dan pin 4. Ya, ini titik jumper yang awal tadi ya, yaitu nomor 3 ya. Ini konverter bekasnya ya. Nah, ini mau diteliti nanti di sini bagi teman-teman yang masih baru ya. Kalau yang sudah biasa mungkin ini pejam mata mengerjakan ini. Sekarang kita kemas ya, karena udah selesai, udah dites supaya aman dari tangan anak-anak. Jadi kita bungkus kembali seperti ini. Ya, tadi kita bor ya.